Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Hoirunisa, mahasiswa psikologi. Di sini saya akan mempresentasikan psikologi pendidikan bersama Mbak Yuni Nafiah tentang anak yang mengalami disleksia, diskalkulia, dan disgrafia. Yang pertama, disleksia. Disleksia sendiri merupakan kondisi di mana anak mengalami kesulitan membaca, menulis, dan mengeja. Orang yang memiliki disleksia biasanya cenderung melihat huruf secara terbalik atau tidak beraturan. Disleksia terbagi menjadi dua, yaitu disleksia developmental dan disleksia akuiret. Yang tanda-tanda disleksia. Biasanya anak yang mengalami disleksia membaca dan menulis dengan lambat. Kesulitan mengurutkan huruf dalam kata-kata. Bingung dengan huruf yang terlihat mirip. Memiliki ejaan yang buruk. Kesulitan memahami informasi yang tertulis. Kesulitan menentukan perencanaan suatu hal. Faktor atau penyebab disleksia ada 3, yaitu: yang pertama, biologis. Maksudnya adalah faktor keturunan atau keluarga yang pernah mengalami disleksia. Faktor yang kedua adalah kognitif. Maksudnya pola artikulasi bahasa dan kurangnya kesadaran fonologi pada individu yang bersangkutan. Dan faktor yang ketiga adalah faktor perilaku. Cara mengatasi disleksia. Sebenarnya disleksia tidak bisa disembuhkan, akan tetapi ada terapi yang dapat dilakukan bertujuan agar anak bersifat normal dalam masyarakat. Hal yang dapat dilakukan antara lain, yaitu memperbanyak waktu belajar, mengupayakan kerjasama yang baik dengan pihak sekolah, membuat suasana membaca menjadi lebih menyenangkan, menghindari celaan jika anak melakukan kesalahan, membacakan buku untuk anak, dan memotivasi anak agar gemar membaca. Yang kedua adalah disgrafia. Menurut International Journal of Education and Research, disgrafia merupakan ketidakmampuan belajar yang mempengaruhi kemampuan untuk menulis atau mengenali bentuk tulisan. Gangguan ini tidak mempengaruhi kecerdasan. Beberapa yang memiliki gangguan ini justru lebih pintar daripada yang tidak memiliki gangguan. Yang tanda-tanda disgrafia. Di antara yaitu tidak konsen dalam menulis huruf, menggunakan huruf besar dan kecil secara bercampur, menulis dengan bentuk huruf dan ukuran yang tidak proporsional, tampak kesulitan saat mengomunikasikan pengetahuan melalui tulisan, dan sulit memegang pena atau pensil dengan mantap. Faktor-faktor disgrafia. Di antaranya yaitu motorik, perilaku, persepsi, dan memori. Jenis-jenis disgrafia, yaitu disgrafia visual, disgrafia auditoris, dan disgrafia afasia. Cara mengatasi disgrafia. Melatih keterampilan menulis, guru menunjukkan huruf yang akan ditulis, guru menyebutkan nama huruf dan menulisnya, anak menelusuri huruf dan mengucapkannya bersamaan dengan gerakan tangannya seperti yang dilakukan guru, anak menyalin huruf di kertasnya. Diskalkulia. Menurut Interpersonal Journal of Education and Research, diskalkulia merupakan gangguan pada kemampuan memecahkan permasalahan matematika yang biasanya terjadi karena disfungsi otak. Konsep yang sulit difahami terkadang merupakan konsep bilangan dasar. Anak dengan gangguan diskalkulia harus ditangani dengan baik dan khusus. Tanda-tanda diskalkulia. Pertama, sulit memahami matematika dasar. Kedua, kesulitan memahami perbedaan, pertambahan, pengurangan, dan simbol lain. Ketiga, masih berhitung dengan jari daripada di luar kepala. Keempat, kesulitan memahami konsep umum yang berhubungan dengan matematika. Penyebab diskalkulia ada 2, yakni faktor keturunan dan faktor lain. Yang dimaksud faktor lain misalnya kerusakan otak yang disebabkan masalah kesehatan tertentu, seperti cedera tumor otak, gangguan sistem imun, stroke, hingga kejang. Cara mengatasi diskalkulia. Pertama, saat mengajarkan matematika, tulislah angka-angka di atas kertas bergaris. Kedua, menyediakan lokasi waktu yang khusus untuk mengajarkan matematika pada anak. Ketiga, menyampaikan pelajaran matematika dengan cara yang menyenangkan. Keempat, mengajari ilmu berhitung dengan menggunakan gambar.
Kelima, membuat permainan yang berbasis matematika. Terima kasih.